Shalom Bapak Ibu sekalian. Kembali kita bertemu untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan kita. Setahun sudah kita jalani dan banyak sekali berkat yang sudah kita rasakan. Entah itu berkat kesehatan, entah itu berkat penghiburan, entah itu berkat-berkat yang lain. Biarlah pada ibadah akhir tahun ini kita boleh merenungkan bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Tuhan itu sungguh baik. Apapun yang sudah kita alami selama tahun ini, Tuhan itu selalu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dan itu saya alami sepanjang tahun hidup saya selalu dikuatkan Tuhan. Pada saat saya lemah, Tuhan kuatkan saya. Pada saat saya sakit hati, Tuhan hiburkan saya. Pada saat saya jatuh, Tuhan menopang saya. Pada titik terendah saya, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah hari ini boleh mengingatkan kita kembalikan kasih Tuhan. Bahwa Tuhan itu luar biasa untuk kita. Dan biarlah kita menyongsong tahun yang baru dengan hati yang penuh, dengan semangat yang baru, dengan penuh cinta yang baru untuk Tuhan kita. Kita lebih mau lagi, lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Kita akan duduk dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini, ibadah penutupan tahun. Terima kasih Bapa, kalau kami sudah mulai merasakan kasih-Mu yang begitu besar buat kami, penyertaan-Mu buat kami sepanjang tahun ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang tak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menopang kami, Allah yang selalu menghibur kami, Allah yang selalu menjadi segala-galanya buat kami, Allah yang menjadi Bapa kami, Allah yang menjadi saudara kami, Allah yang menjadi sahabat kami, Allah yang menjadi suami kami, Allah yang menjadi istri kami, Allah yang menjadi kakak kami. Engkau segalanya buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tidak putus-putusnya kami mengucap syukur padamu, karena penyertaan sepanjang tahun ini yang kami rasakan begitu besar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau membalas kasih-Mu dengan puji-pujian kami. Biarlah pujian kami naikkan, boleh berkenan di hadapan-Mu, boleh menyenangkan hati-Mu, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Tuhan, perbarui hati kami untuk tahun yang baru. Biarlah kami mau tutup tahun ini dengan penuh penyerahan diri kami. Kami mau bersyukur kepada-Mu Bapa. Kami mau memuji Engkau dengan segenap hati kami Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan hati kami dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang beracara dalam hidup kami, Engkau yang beracara dalam hati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat kami datang Tuhan, Engkau tidak pernah menolak kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Kami mau menaikkan pujian kami bagimu Bapa, pada saat kami datang di hadapan-Mu. Haleluya. Bapa
Jemaat yang mau memuji gerak untuk nama Tuhan dengan lebih-lebih lagi. Sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan Tuhan Allah kita. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Kasihnya tidak pernah berkesudahan. Kasihnya selalu baru. Amin. Terima
rasakan sepanjang tahun, saya rasakan. Kita akan siapkan hati kita. Kita mau terima firman Tuhan. Biarlah hati kita seperti hati yang tanah yang dibaca oleh Tuhan, sehingga benih yang bertumbuh bagi kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami untuk kami menerima firman-Mu. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini.
kesempatan sore malam ini di hari yang terakhir di tahun 2023, kami boleh datang di rumah Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar saatnya kami belajar kebenaran firman, menerima pesan kebenaran firman. Karena itu mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, biarlah dengan hati yang lembut, dengan hati yang rendah, kami boleh menerima kebenaran firman, sehingga firman Tuhan itu sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah di dalam hidup kami. Hidup kami semakin diubahkan jadi seperti yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus, rapi pula hamba-Mu yang terbatas, taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampaikan pesan Tuhan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Sekarang kembali saudara. Shalom ya Tuhan ya. Mengucapkan selamat menyongsong tahun yang baru saudara ya. Tinggal beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun yang baru ya. Tidak terasa memang kita sudah berada di hari yang terakhir di tahun ini. Beberapa jam ke depan ya kita sudah masuki tahun yang baru. Menjadi pertanyaan kita bersama, apakah yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan? Apakah yang harus kita lakukan saat kita mengakhiri tahun 2023 dan menyongsong atau memasuki tahun 2024 ya? Itulah judul perenungan firman Tuhan, mengakhiri tahun 2023 dan menyongsong tahun 2024. Apa yang harus kita lakukan sebagai umat-umat Tuhan? Nah, paling tidak ada 3 hal ya yang menjadi pesan Tuhan buat kita, setiap kita sebagai umat Tuhan sore malam ini, yang harus kita lakukan untuk mengakhiri tahun ini dan menyambut atau menyongsong tahun yang baru. Yang pertama, yang harus kita lakukan adalah bersyukur. 1 Tesalonika 5 di ayat yang ke-18. Mari kita lihat sebentar dulu ya. Salah satu ayat yang sangat dikenal oleh banyak umat Tuhan ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Kata dalam segala hal berarti dalam segala situasi, bahkan dalam setiap waktu, termasuk saat kita akan mengakhiri tahun dan mengawali tahun yang baru. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Yang pertama, yang harus kita lakukan, setiap kita sebagai umat Tuhan harus lakukan saat kita akan mengakhiri tahun ini dan mengawali tahun yang baru adalah bersyukur. Bersyukur untuk apa? Ada banyak hal yang kita bisa syukuri. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, bersyukur untuk perlindungan Tuhan, bersyukur untuk pertolongan Tuhan, bahkan bersyukur untuk segala hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, yang kita percaya pasti mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Termasuk penderitaan ya, penderitaan, kesulitan, tantangan, masalah adalah bagian dari kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Ingat Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita berkata, wah saya tidak bisa bersyukur Pak, terlalu banyak hal yang sulit di tahun ini. Ada banyak kerugian, ada banyak penderitaan, ada banyak kesusahan di tahun ini Pak. Sulit bagi saya untuk bisa bersyukur. Mungkin kalau orang lain bisa bersyukur karena menerima pertolongan Tuhan, menerima kebaikan Tuhan. Sementara saya Pak, ada banyak hal yang tidak saya harapkan justru terjadi di tahun ini. Bapak Ibu Saudara, tetap apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kalau kita ini mengasihi Tuhan, percayalah di dalamnya Allah terus bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu kita harus tetap bersyukur.
bersyukur. Ya, ini yang pertama. Saya tidak bicara panjang lebar tentang bersyukur, ya, karena saya percaya semua kita tentu sudah tahu tentang bersyukur. Nah, saat kita mengucap syukur, ucapan syukur kita itu menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu ingat waktu bangsa Israel yang menghadapi kesulitan, setiap kali mereka menghadapi kesulitan, mungkin kurang air, ya, mereka kesulitan mendapatkan air, atau mungkin makanan, ya, kesulitan mendapat makanan, atau makanannya kok cuma itu saja. Mulailah dari mulut mereka ini keluar sungut-sungut, keluar komplain, ya, keluar omelan, protes dan sebagainya. Dan salah satu ayat mencatat persungutan orang Israel itu mendatangkan murka Tuhan dalam hidup mereka. Sekali lagi, mendatangkan murka Tuhan dalam hidup mereka. Ya, dimurkai oleh manusia saja kita sudah nggak enak. Ya, apalagi kalau yang memurkai kita itu orang yang punya kuasa, orang yang punya jabatan, orang yang punya otoritas, orang yang punya wewenang. Wah, tambah gak enak, pasti gak enak. Apalagi kalau dimurkai oleh Tuhan, pasti jauh lebih gak enak lagi. Dan Tuhan murka kepada anak-anaknya yang tidak bisa bersyukur. Ya, jadi ucapan syukur itu menyenangkan hati Tuhan. Ucapan syukur itu juga mendatangkan damai sejahtera. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya bisa bersyukur, hati kita ini akan jadi damai sejahtera. Situasi keadaan di sekitar kita juga jadi damai sejahtera. Ya, mengapa? Karena ada ucapan syukur. Amsal mencatat lebih baik tinggal di atas sudut soto rumah daripada tinggal serumah dengan, ini Amsal yang nulis ya, dengan wanita yang suka ya, suka ngomel, suka marah, suka apa macam-macam ya. Tapi saya percaya wanita di tempat ini nggak ada yang seperti itu ya. Kalau di sini, kalau di rumah ya saya nggak tahu ya, itu kan masing-masing sendiri-sendiri ya. Nah, ucapan syukur itu mendatangkan damai sejahtera. Waktu kita bisa bersyukur, hati kita penuh damai. Situasi lingkungan keluarga rumah tangga juga penuh damai. Ucapan syukur kita itu juga menghadirkan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu ingat cerita Paulus dan Silas saat mereka sedang di penjara. Waktu itu mereka di penjara bukan karena dosa ya, bukan. Mereka di penjara karena Injil yang mereka beritakan, membuat mereka ditangkap, dimasukkan penjara. Dan penjara yang tempat mereka berada itu bukan penjara biasa, tapi penjaraan yang dijaga dengan sangat ketat. Ya, lalu tangan mereka, kaki mereka itu dibelenggu, dirantai, dipasung. Wah, di penjara saja sudah nggak enak, ini di dalam penjara tangan, kaki dibelenggu. Sangat tidak enak, sangat tidak nyaman, sangat tidak diharapkan, sangat menderita. Tetapi yang luar biasa, Alkitab mencatat dalam situasi yang seperti itu mereka bisa memuji Tuhan. Ini tidak gampang, Kalau diberkati, saudara bilang seperti tadi pujiannya, Tuhan Yesus baik, gampang menerima berkat. Tetapi ketika ada sesuatu yang tidak enak, kita diminta oleh Tuhan untuk bersyukur. Ini bukan hal yang mudah. Tetapi Paulus dan Silas memberikan sebuah contoh dan teladan yang baik. Mereka bisa bersyukur saat mereka dalam situasi yang sangat-sangat sulit. Dan ucapan syukur, puji-pujian mereka itu menghadirkan kuasa Tuhan. Sehingga pintu-pintu penjara itu bisa terbuka. Bukan karena manusia, tapi karena Tuhan yang bekerja. Belenggu-belenggu yang membelenggu tangan dan kaki mereka itu bisa terlepas. Sekali lagi bukan karena manusia, tapi karena Tuhan yang bekerja. Kuasa Allah hadir, kuasa Allah turun, kuasa Allah bekerja atas umat-umat Tuhan yang bisa bersyukur. Jadi karena itu Bapak Saudara, mari kita mau belajar sama-sama mengakhiri tahun ini dan mengawali tahun yang baru dengan ucapan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan, pemeliharaan, perlindungan, pertolongan-Mu sepanjang tahun 23.
Bahkan untuk segala sesuatu yang kau izinkan terjadi, sampai hal yang paling tidak enak sekalipun, aku tetap bersyukur. Karena aku percaya itu mendatangkan kebaikan buat aku yang mengasihimu, Tuhan. Ya, ini yang pertama adalah bersyukur. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan saat kita akan mengakhiri tahun ini dan mengawali tahun yang baru? Yang kedua, hal yang harus kita lakukan adalah evaluasi. Evaluasi ini meliputi introspeksi, pemeriksaan, dan juga koreksi, pembetulan. Ya, introspeksi, pemeriksaan, dan juga koreksi, pembetulan. Manusia seringkali lebih suka mengoreksi orang lain dibanding diri sendiri. Ya, sekali lagi, manusia seringkali lebih suka mengoreksi orang lain dibanding diri sendiri. Itulah sebabnya ada satu ayat berkata, mari kita lihat Lukas 6 ayat yang ke-41. Injil Lukas pada pasal yang ke-6 di ayat yang ke-41. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu? Selumbar ini sesuatu yang kecil, bahkan sangat kecil. Sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Nah, balok ini sesuatu yang besar. Ini yang ngomong bukan murid Tuhan Yesus, ini yang ngomong Tuhan Yesus. Ya, artinya Tuhan tahu bahwa manusia itu seringkali lebih suka mengevaluasi, ya, mengkritik, mengoreksi orang lain dibanding diri sendiri. Ya, itulah sebabnya ayat ini berkata, jangan lihat selumbar di mata saudara, tapi lihat balok yang di dalam diri sendiri. Jauh lebih penting untuk kita mengoreksi diri sendiri dibanding mengoreksi orang lain. Ya, dan Tuhan mau supaya setiap kita sebagai umat Tuhan mengakhiri tahun ini dan mengawali tahun yang baru mengoreksi diri pribadi kita. Mengapa kita harus mengoreksi diri? Karena setiap pribadi akan mempertanggungjawabkan dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Mari kita lihat ayatnya. Roma 14 ayat 12. Ayat-ayat ini saya tunjukkan dan saya bacakan supaya Bapak Ibu yakin bahwa ini bukan kata-kata saya, saudara, ini kebenaran firman yang saya sampaikan. Ya. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita. Kata setiap orang itu berarti tidak ada perkecualian. Oh, hanya orang kriteria seperti ini, hanya orang-orang tertentu. Tidak. Alkitab berkata setiap orang di antara kita, lanjut, akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi setiap orang, siapapun dia, tidak terkecuali, tidak ada perkecualian, ada, akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri di hadapan Allah. Itulah sebabnya mengapa Tuhan mau supaya kita koreksi diri kita sendiri. Jangan koreksi orang lain. Ya, seringkali kan memang manusia itu kan kita semua, ya, termasuk saya juga. Seringkali manusia itu tanpa sadar lebih sering nunjuk, betul ya, nunjuk koreksi orang lain, kamu, nah, gitu ya. Padahal lupa kalau saat nunjuk ini, satu itu terarah ke orang lain, yang terarah ke kita ini berapa, kecuali nunjuknya begini, ya. Tapi orang yang nunjuknya begini ini aneh, ya. Ini mau salaman, ya, bukan mau nunjuk. Kalau nunjuk selalu begini. Nah, Tuhan mau supaya kita mengoreksi diri sendiri, karena setiap pribadi akan memberikan pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Bahkan satu ayat berkata, ujilah dirimu sendiri, selidikilah dirimu. Ayo kita lihat ya, 2 Korintus 13 di ayat yang ke-5. 2 Korintus 13 di ayat yang ke-5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Cukup sampai situ. Ya, dikatakan ujilah diri sendiri, selidikilah dirimu. Tuhan nggak bilang ujilah orang lain, enggak. Selidiki orang lain, enggak. Tuhan bilang uji diri sendiri, selidiki diri sendiri. Nah, ini bicara tentang mengoreksi diri.
Ya, bahkan satu ayat berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Efesus 5 di ayat yang ke-15. Efesus 5 di ayat yang ke-15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Kata seksama ini berarti memperhatikan dengan cermat, memperhatikan dengan teliti, memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Apa yang harus diperhatikan? Dengan teliti, dengan cermat, dengan sungguh-sungguh, dengan seksama. Yang harus diperhatikan itu bukan orang lain, tapi bagaimana kita hidup. Berarti pribadi lepas pribadi, koreksi diri sendiri. Ya, jadi yang kedua Bapak Saudara, Tuhan ingin supaya hal yang harus kita lakukan. Kalau yang pertama bersyukur, yang kedua adalah evaluasi. Sepanjang tahun 23 ini bagaimana ya? Diri saya bagaimana? Sekali lagi jangan koreksi orang lain, tapi diri kita, berurusan pribadi dengan Tuhan. Karena setiap orang akan memberikan pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Bagaimana diri kita di hadapan Tuhan? Apa ya yang harus diubah, yang harus dibetulkan? Ya apa ini? Ya, introspeksi, koreksi. Yang ketiga sekarang, yang terakhir, hal yang harus kita lakukan, yang pertama bersyukur, yang kedua evaluasi, yang ketiga adalah bersiap. Sekali lagi, bersiap. Bersiap untuk apa, Pak? Bersiap untuk beberapa hal. Bersiap untuk menyongsong tahun yang baru dengan hati yang baru. Ada orang yang tahunnya tahun yang baru, tapi hatinya hati yang lama. Semua yang lama masih disimpan. Wah, rugi. Ya Tuhan bilang bagaimana mungkin ya anggur yang baru ditaruh dalam kirbat yang lama. Tidak mungkin. Kirbatnya akan koyak. Kirbatnya itu akan hancur. Karena kirbatnya lama, anggurnya baru. Kalau anggur baru harus diletakkan di dalam kirbat yang baru juga. Kirbat yang baru ini bicara tentang hati yang baru. Kita nggak akan mungkin bisa menerima berkat-berkat Tuhan yang baru yang Tuhan sediakan di tahun yang baru kalau hati kita tidak baru. Rugi, rugi. Tuhan mau kita bersiap menyongsong tahun yang baru dengan hati yang baru, dengan semangat yang baru, dengan rencana-rencana yang baru, bahkan juga dengan mungkin strategi-strategi yang baru. Ya, rencana memang perlu ya, karena kan memang dalam hidup ini kita perlu merencanakan. Mungkin sebagian saudara yang punya planning ya, wah Pak di tahun 24 nanti saya akan begini, begitu, ya seperti lagunya Raymond loh Pak ya, katanya aku ingin begini, aku ingin begitu. Nah itu kan bicara tentang rencana, keinginan. Nah mungkin di tahun 24 Bapak Ibu Saudara sudah punya planning, bagus, tidak apa-apa. Tapi ketika kita memplanning atau merencanakan sesuatu, jangan lupa melibatkan Tuhan. Yakobus 4 berkata, bagaimana engkau bisa berkata, aku akan lakukan ini, aku akan lakukan itu. Padahal hidupmu itu seperti uang. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, saya akan lakukan ini, saya akan lakukan itu. Artinya apa? Melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Tanpa Tuhan kita tidak bisa. Karena itu harus melibatkan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Ya, jadi bersiap menyongsong tahun yang baru dengan hati yang baru, semangat yang baru, rencana yang baru, bahkan mungkin juga strategi yang baru. Lanjut, bersiap apa lagi Pak? Bersiap untuk menghadapi masa-masa yang sukar. Alkitab sudah mencatat 2 Timotius pasal 3 di ayat yang pertama dikatakan pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Jadi kalau kehidupan ini semakin sulit, Bapak Ibu Saudara jangan terkejut. Tuhan itu sudah ngomong, Tuhan itu sudah kasih tahu hari-hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan itu hidup itu makin sulit. Akan datang masa yang sukar. Nah kita umat Tuhan harus bersiap. Tahun 24 bukan masa yang lebih ringan, tapi masa yang lebih sukar. Karena itu memang firman Tuhan. Bersiap menghadapi masa yang sukar. Dengan apa? Dengan pola pikir yang benar, dengan gaya hidup yang benar.
Nah ini penting, so, punya pola pikir yang benar, punya gaya hidup yang benar. Ini penting. Ya, contoh dalam soal ekonomi, ya, keuangan. Kita umat Tuhan ini dipercaya Tuhan dititipi berkat, ya. Dan pasti setiap umat Tuhan itu dititipi berkat, meskipun mungkin ukuran takaran setiap orang nggak sama. Tapi yang pasti semua itu dititipi berkat oleh Tuhan. Karena Tuhan berjanji orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan itu tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Ini bicara juga termasuk berkat, so. Termasuk juga berkat di dalam soal keuangan, tidak kekurangan. Tetapi ingat, kita harus punya pola pikir, gaya hidup yang benar. Jangan sampai, ya, penghasilan kita mungkin cuma senilai sekian gitu ya, tapi gaya hidup kita, wah, gede banget, so. Keinginannya banyak. Wah, ini bahaya, so. Nanti satu pepatah berkata, besar pasak daripada tiang, ambruk, so. Terlilit hutang, kebingungan, so. Karena belum akhir bulan sudah habis semua. Terus nanti gimana ini? Kita umat Tuhan harus bisa mengatur, memanage, memplanning, ya, berkat yang Tuhan titipkan kepada kita, tentunya dengan baik dan benar, menjadi pengelola-pengelola yang baik, sehingga bisa hidup berpadan sesuai dengan apa yang ada. Ya, jangan misalkan contohnya penghasilannya 1 juta, tapi gaya hidupnya orang yang penghasilannya 10 juta. Wah, ya jangan, keliru. Nah, nanti yang 9 juta nggak tahu siapa, utang. Nah, kalau sudah utang apa? Gali lubang, tutup lubang. Gali lubang, tutup lubang. Akhirnya apa, so? Masuk penjara. Nah, repot kalau sudah gitu. Ini banyak terjadi. Saya lihat ada banyak orang-orang seperti ini, so. Sangat disayangkan. Sebenarnya umat Tuhan ini, manusia ini diberi Tuhan hikmat itu bisa mengatur, mengelola, memilih dengan baik. Manusia ini bisa beradaptasi. Contoh, kenapa ada orang yang tinggal di hutan, dia bisa hidup. Di hutan pun bisa hidup. Padahal di hutan itu tidak ada capcay, koloki, kolobak, kolonyet tadi sudah ada. Nah, yang ada apa? Daun, ya, buah, tapi bisa hidup itu, ya tidak apa-apa. Ya, manusia bisa beradaptasi sebenarnya. Cuma itu kadang-kadang keinginan ini menguasai seseorang, lalu ingin keinginannya terpuaskan, lupa ada nilai-nilai yang harus diperhitungkan. 14. Ingat, Alkitab berkata ada yang harus dinikmati, tapi ada yang harus ditabung, dan ada juga yang harus ditabur. Nah, umat Tuhan tidak boleh lupa, so. Jangan cuma nikmati, apalagi nikmatinya sampai 14, sampai kepake, uang yang lain juga kepake. Waduh, gawat nanti, ya. Ada yang harus bisa dinikmati, bisa ditabung, dan bisa ditabur. Ya, itu namanya kita umat Tuhan yang bisa mengelola dengan baik. Jadi bersiap untuk menghadapi masa-masa yang sukar dengan pola pikir yang benar, dengan gaya hidup yang benar. Bersiap untuk menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, yang semakin dekat. Dengan apa? Dengan perubahan karakter yang semakin hari semakin seperti Kristus. Ya, kita memang belum seperti Kristus, tapi semakin hari menuju semakin seperti Kristus. Karena kalau mau jujur nggak ada yang sempurna. Saya pun ngaku dengan jujur, masih jauh dari sempurna. Tokoh-tokoh Alkitab yang dituliskan dalam Alkitab, mereka juga ada kekurangan, kelemahan. Siapapun mereka, Abraham, Daud, ya, Paulus, Petrus, dan semua tokoh Alkitab yang semua punya kelemahan. Cuma satu yang tidak punya kelemahan, Tuhan Yesus. Karena memang Tuhan Yesus sempurna. Dicari kesalahannya, tidak ditemukan kesalahannya, karena memang sempurna. Tuhan Yesus 100% manusia, namun Tuhan Yesus juga 100% Allah. Nah, karena itu sempurna. Ya, saya ingat kedua di salah satu pernikahan, ya, ada satu pasangan, ya, yang menikah itu dia menyanyi. Yang laki itu menyanyi, ya, dalam nyanyinya itu saya kaget, wah, lagunya kok kata-katanya luar biasa, ya. Lagunya itu saya lupa namanya gimana, tapi yang terakhirnya sempurna. Nah, kira-kira gitu, mungkin sudah tahu, ya.
kau begitu sempurna, nggak salah gitu. Wah, memuji pasangannya begitu sempurna. Saya tanya, kalau mau jujur, ada nggak pasangan yang sempurna? Kalau mau jujur, nggak ada. Yang sempurna itu cuma Tuhan Yesus. Ya, saya waktu dengar itu dalam hati, iya, tas nikah, baru nikah, mungkin jangan saulan, rong sak tahun. Nyesel ngomong tahun gak kawin ya awak, model kayak gini, sampai koncoku sih kondisi lebih enak. Nyanyinya kau begitu sempurna, gombal. Ya, saya kalau dengar orang-orang nyanyi gitu, waduh, saya bilang luar biasa nyanyinya. Nggak tak lihat aja nanti perjalanan rumah tangganya 25 tahun, 50 tahun menikah, bagaimana? Bisa nggak tetap ngomong kau begitu sempurna? Tidak ada yang sempurna itu cuma Tuhan Yesus. Ya. Bersiap untuk menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua yang semakin dekat, dengan ditandai adanya perubahan karakter yang semakin hari semakin seperti Kristus. Tuhan datang pada saat yang tidak kita duga. Tidak ada orang yang tahu. Lukas 12 di ayat yang ke-40. Mari kita lihat sebagai ayat-ayat yang hampir terakhir ya. Lukas 12 ayat 40. Hendaklah kamu juga siap sedia. Nah, ini bersiap ya. Karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan, yang tidak kamu duga. Jadi kita perlu bersiap, kita nggak pernah tahu. Pergantian tahun, ini waktu kedatangan Tuhan itu semakin dekat. Tanda-tanda zaman sudah semakin nyata. Ya, perang demi perang, ya, mulai dari perang antar bangsa, ya, mungkin perang antar suku, perang antar bangsa, sampai sekarang ini perang antar bangsa-bangsa. Ya, yang satu didukung oleh bangsa A, bangsa B, yang satu lagi didukung oleh bangsa C, bangsa D. Ini berarti perang antar bangsa-bangsa. Dan ini bisa meluas, saya bukan nakut-nakut ya, tapi bisa meluas. Bisa meluas. Apalagi yang terlibat perang ini Israel. Wah, itu Alkitab berkata, perhatikan kalau tunas pohon ara itu sudah mulai, pohon ara sudah mulai bertunas. Ini bicara tentang Israel. Ya, ini tanda-tanda zaman sudah semakin nyata. Kedatangan Tuhan pada kali yang kedua semakin dekat. Memang tidak ada yang tahu ya, tapi kita perlu bersiap. Jangan sampai seperti 5 anak darah yang bodoh, ketinggalan. Tuannya datang nggak siap, ketinggalan. Bukakan kami pintu, sorry, terlambat, ketinggalan. Kita berkata ada 2 orang yang sedang bersama di tempat tidur. Nah, ini mungkin bicara suami istri ya, bersama di tempat tidur. Tapi yang satu siap, yang satu nggak siap. Yang satu diangkat, yang satu ketinggalan. 2 orang sedang bekerja bersama di ladang. Ini bicara tentang rekan sekerja. Ya, sama-sama kerja. Yang satu siap, yang satu enggak. Yang satu diangkat, yang satu ketinggalan. Penting bagi kita untuk bersiap menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ya, jadi inilah Bapak Ibu Saudara yang perlu kita lakukan mengakhiri tahun ini dan mengawali tahun yang baru. Yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur untuk segala hal, termasuk hal-hal yang mungkin tidak kita harapkan, karena kita percaya Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Dan ucapan syukur kita itu menyenangkan hati Tuhan, mendatangkan damai sejahtera, bahkan menghadirkan kuasa Allah dalam hidup kita, dalam keluarga rumah tangga kita. Yang kedua, evaluasi. Ya, evaluasi diri, introspeksi, pemeriksaan, koreksi, pembetulan, supaya apa? Supaya kita bisa memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah bersiap. Bersiap menyongsong tahun yang baru dengan hati yang baru, semangat yang baru, rencana yang baru, strategi yang baru. Bersiap untuk menghadapi masa-masa yang semakin sukar dengan pola pikir yang benar, dengan gaya hidup yang benar. Dan bersiap untuk menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, ya, yang semakin dekat, dengan perubahan karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Ayat penutup, Keluaran pasal 33. Setelah ini pelan-pelan baru bisa kembali maju ke depan. Keluaran pasal 33 di ayat yang ke-13 mulai. Keluaran 33 ayat yang ke-13 mulai. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang
jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, di hadapan Tuhan, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Jangan tutup dulu ya, nanti ada ayat berikutnya yang akan saya baca. Ini ucapan Musa kepada Tuhan. Saat itu kan Musa ditunjuk untuk memimpin bangsa Israel. Wah, bagi Musa berat. Tantangan-tantangan saat memimpin itu berat. Ya, karena itu Musa berdoa, minta tuntunan Tuhan, minta bimbingan Tuhan. Kiranya jalan Tuhan ditunjukkan, diberitahukan kepadaku, supaya aku boleh makin mengenal Engkau ya Tuhan, dan aku boleh mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan. Lanjut, ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jangan tutup dulu ya, nanti ada ayat satu lagi. Musa berkata, kalau Tuhan Engkau tidak bimbing kami, tidak tuntun kami nggak mau melangkah. Ini pujian yang diciptakan ya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Ini mengingatkan kita betapa kita ini membutuhkan tuntunan Tuhan supaya tidak salah langkah. Pujian yang lama dulu bilang, bimbinglah aku ya Tuhan di sepanjang jalan hidupku. Refnya, tanpa Yesus di sisiku. Nah, semua sudah tahu kan? Itu mengingatkan kita bahwa kita ini tidak bisa. Diibaratkan seperti pokok anggur, kita ini ranting-rantingnya harus nempel di pokok anggur Tuhan kita. Kalau nggak nempel, nggak bisa, mati, nggak bisa. Di luar Tuhan, Tuhan bilang di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Butuh bimbingan Tuhan, tuntunan Tuhan, seperti ucapan Musa. Ayat terakhir 14. Tetap ya, Keluaran 33:14. Lalu ia berfirman, ini Tuhan ngomong, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Yang setuju berkata amin. Tuhan bilang, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Pegang dan percayai janji Tuhan ya. Janji Tuhan akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Silakan kami kembali maju ke depan. Kita akan datang kepada Tuhan lewat satu pujian. Kita katakan, setiap janji-Mu Tuhan. Janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang ku percaya, penolongku yang ku percaya. Sekarang katakan, setiap janji-Mu Tuhan, aku simpan dalam lubuk hati. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Bahkan saat melewati setiap masalah demi masalah, lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku.
masa demi masa lalu. Melewati setiap masa sebagai air mata dalam hidupku. Janji-Mu yang menopang Janji-Mu menopang hidup, kasih-Mu Betapa sungguh kami membutuhkan penyertaan-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Penyertaan-Mu adalah segala-galanya bagi kami. Penyertaan
Benar Tuhan, kami hidup karena anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan, kegagahan kami, dan tidak ada yang bisa kami banggakan. Hidup manusia hanya seperti uap yang sekarang kelihatan, sebentar akan hilang lenyap. Tapi kami bersyukur Tuhan mengasihi kami. Tuhan pelihara hidup kami sepanjang tahun yang akan kami lewati ini. Kami merasakan pemeliharaan, penyertaan Tuhan yang sempurna ada atas hidup kami. Walaupun banyak kekurangan kelemahan kami, banyak kesalahan kami Tuhan. Mungkin dalam pikiran, perkataan, perbuatan, tindakan hidup kami banyak yang tidak berkenan di hadapan. Tapi kasih Tuhan tetap memelihara kami. Kami tahu kasih Tuhan tanpa syarat. Tapi untuk menerima janji-Mu Tuhan, kami harus melakukan setiap perintah-perintah. Dan malam hari ini kami bersyukur ketika kami akan meninggalkan tahun yang lama. Kami akan masuk dalam tahun yang baru, tahun 2024. Tuhan perlengkapi kami dengan firman-Mu. Karena Tuhan mau memberkati setiap kami. Amin. Tuhan mau kami belajar bersyukur kepada-Mu. Bersyukur dalam setiap situasi, keadaan apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Bukan pada saat semuanya baik, semuanya lancar, semuanya menyenangkan saja. Tapi lebih dari itu, ketika ada tantangan, masalah, pergumulan, bahkan sakit penyakit atau apapun yang kami hadapi, Tuhan mau kami belajar bersyukur kepada-Mu. Sebab itu Tuhan malam hari ini, tolong kami Roh Kudus, taruh dalam hati kami, hati yang mengasihi-Mu Tuhan. Bukan kami hanya menginginkan mujizat dan perbuatan tangan-Mu, tapi kami inginkan pribadi-Mu Tuhan. Amin. Biarlah pribadi Tuhan tinggal dalam hati kami, tinggal dalam hidup kami, menguasai seluruh kehidupan kami, supaya fokus kami hanya kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu dunia akan lenyap, tetapi janji Tuhan ya dan amin. Dan bagi setiap kami yang sungguh-sungguh percaya dan berharap kepada-Mu, sehingga hati kami limpah dengan syukur, maka ada damai sejahtera dalam hati kami. Ada kekuatan yang baru, ada kuasa yang Tuhan berikan, sehingga kami bisa melawan segala tipu daya dosa, tipu daya dari dunia ini. Dan kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, boleh menarik belas kasihan Tuhan, bekerja lebih dan lebih lagi di dalam hidup kami. Bahwa kami lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan, lebih dalam lagi melekat dan berpaut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, sehingga ketika hati kami diuji, ketika kami dikoreksi, kami tidak kecil hati, kami tidak mengeluh dan bersungut-sungut, tapi kami tahu itu tanda Tuhan mengasihi kami. Tuhan mau supaya kami hidup dalam hidup yang baru. Kami mau tanggalkan segala hidup yang lama. Bersama sebentar kami akan masuk dalam tahun yang baru. Kami tanggalkan semua dalam nama Tuhan Yesus. Dikuburkan bersama Tuhan. Kami bangkit dalam hidup yang baru. Hidup yang benar-benar mau mengikuti rencana dan kehendak Tuhan. Hidup yang mau dididik, dibentuk, diarahkan Tuhan. Diperbaiki segala kesalahan kami. Ketika Tuhan menyatakan kekurangan kami, kami terima dengan hati yang terbuka Tuhan. Bukan dengan keluh kesah, bukan membenarkan diri kami, tapi kami mau terima dan berkata, Tuhan terima kasih, Engkau mengasihi aku. Karena firman Tuhan berkata, siapa yang kukasihi, aku tegur. Dan malam hari ini kalau teguran Tuhan datang kepada kami mau terima dengan penuh syukur dan sukacita. Terima kasih Tuhan, karena melalui Tuhan menyelidiki hidup kami, maka hidup kami akan terus dibentuk masuk rencana Tuhan yang indah. Dan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan masa depan yang indah dan penuh dengan harapan.
Bahkan Tuhan berjanji buat kami bahwa Tuhan akan datang kembali menjemput setiap kami umat-Mu yang percaya, yang setia kepada Tuhan, yang tetap bertekun di dalam Tuhan. Dan biarlah kami boleh mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hati kami dengan hati yang tulus, ikhlas Tuhan. Kami mau datang kepadamu, membawa hidup kami sepenuhnya, supaya kami boleh dibentuk dan dipersiapkan Tuhan, untuk kami menyambut kedatangan Tuhan kembali pada kali yang kedua. Kalau pada hari Natal kami merayakan kelahiran Tuhan sebagai bayi, tapi saat ini kami tahu bukan bayi, tapi Raja di atas segala raja, Allah yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat ajaib, yang datang melawat setiap kami. Kami buka hati kami, kami persilahkan Tuhan menjadi Raja dalam hidup kami. Tuhan menjadi Tuhan yang berkuasa, berdaulat atas hidup kami. Dan kami tahu karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, sekarang hidup kami bukan milik kami, milik Tuhan Yesus Kristus. Tapi itu Tuhan mau melakukan apapun dalam hidup kami. Kami tahu pasti Tuhan inginkan supaya hidup kami memuliakan nama-Mu. Sekali lagi ampuni kami Tuhan. Kalau tahunnya akan kami tinggalkan ini, ada banyak hal yang kami kerjakan yang tidak memuliakan Engkau. Bahkan kami lebih mengutamakan hal-hal yang jasmani, hal-hal dari dunia ini. Ampuni Tuhan. Biarlah mulai saat ini kami belajar mengutamakan Tuhan, karena kami tahu kalau kami mencari kerajaan Allah serta kebenarannya lebih dahulu, maka segalanya Tuhan akan tambahkan buat kami. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan, kuasa Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh melawan segala tipu daya dari dosa, bahkan segala kehendak hati kami sendiri yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kami mau kalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami menjadi umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kami bersiapkan diri Tuhan, sehingga ketika Engkau panggil kami secara pribadi, lepas pribadi pun, kami tahu itu kedatangan Tuhan untuk kami. Semua kami siap Tuhan. Dengan kami masuk dalam tahun yang baru, berarti usia kami di dunia ini makin berkurang. Tetapi kami tahu itulah saatnya kami boleh berjumpa dengan Engkau. Dan kalau kami berjumpa dengan Tuhan, ada kesukaan besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekal firman Tuhan malam hari ini memberikan kami kekuatan yang baru, semangat yang baru, sukacita yang melimpah, sehingga kami akan memasuki tahun yang baru nanti. Dengan satu kepastian bahwa sungguh-sungguh Immanuel, Allah beserta kami. Kami tidak khawatir dan takut lagi. Kami tidak gampang patah semangat lagi. Tapi kami mau tanggalkan semuanya. Segala mungkin ada kecewa, tawar hati, pahit hati atau apapun, semua kami lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga hati kami bersih dan tulus, layak menerima setiap berkat-berkat ilahi yang Tuhan siapkan buat kami. Dengan berkat yang baru di tahun yang baru, yaitu kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang berkemenangan sekarang sampai selama-lamanya. Berkati hamba-Mu Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk membawa setiap kami lebih hari lebih dewasa di dalam Tuhan. Dan sebagai umat Tuhan yang dewasa, fokus kami bukan berkat, fokus kami bukan mujizat, fokus kami bukan tangan Tuhan, tapi fokus kami pribadi Tuhan yang terus berkarya dalam hidup kami. Kami hanya memandang Tuhan sepanjang umur hidup kami. Mata kami tertuju kepada Tuhan. Kami mau memuliakan Tuhan sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Bapa, dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, diberkati iman rohani, keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan, studi sekolah, kesehatan kami, bahkan Engkau menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan. Semua yang sudah melayani, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali. Berdoa juga untuk teman-teman seiman yang tidak bisa hadir, mereka yang sakit Tuhan jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan,
yang sedang menghadapi masalah, kesulitan, pergumulan, Tuhan tolong biar iman mereka tetap teguh untuk menanti-nantikan Tuhan. Bahkan yang bepergian juga Tuhan lindungi sertai setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu. Berkati juga ibadah minggu depan di awal tahun, disertai dengan perjamuan kudus. Setiap kami umat-umat Tuhan, demikian juga hamba-hambamu yang akan melayani, kami boleh mempersiapkan diri untuk mengikuti persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan bisa satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, keluarga, rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, harus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai malam ini, mengakhiri tahun ini, memasuki tahun yang baru, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin.